Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kaya Sri Utami Pasaribu. NIM saya 117331101. Saya berasal dari kelas I ekstensi 2017. Di sini saya ingin mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Multimedia Interaktif PowerPoint pada tema cita-citaku di kelas 4 SD Negeri 09164 Perdagangan pada tahun ajaran 2020-2021. Adapun latar belakang pada bab 1 ini yaitu pendidikan mempunyai tugas menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Suatu pendidikan dapat dipandang bermutu dan diukur dari kedudukannya untuk ikut memajukan kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional adalah pendidikan yang berhasil membentuk generasi muda yang cerdas, berkarakter, bermoral, dan berkepribadian. Adapun permasalahan terjadi di SD Negeri 09164 Perdagangan bahwa masih ada beberapa siswa yang cenderung kurang semangat saat kegiatan belajar sedang berlangsung. Hal ini masih dapat terlihat dikarenakan oleh guru yang masih menggunakan alat media ajar yang sederhana dan seadanya, serta kurangnya prasarana dan sarana yang disediakan oleh sekolah untuk guru. Dalam tema ini, guru hanya menggunakan media gambar tanpa alat bantu yang dapat mempermudah siswa untuk memahami dan berpikir secara mandiri, serta kurangnya inovatif guru dalam mengembangkan media pembelajaran. Maka berdasarkan uraian permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Multimedia Interaktif PowerPoint pada tema cita-citaku di kelas 4 SD Negeri 09164 Perdagangan pada tahun ajaran 2020-2021. Adapun rumusan masalah, yaitu berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah di atas, maka masalah penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah apakah pengembangan media pembelajaran berbasis multimedia interaktif PowerPoint pada tema cita-citaku valid dan praktis untuk digunakan dalam proses pembelajaran di kelas 4 SD Negeri 09164 Perdagangan pada tahun ajaran 2020-2021. Bab 2. Kajian teori. A. Kajian pustaka. 1. Media pembelajaran. Pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat yang dapat membantu proses belajar mengajar dan berfungsi untuk memperjelas makna pesan yang disampaikan, sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih baik dan sempurna. Menurut Kustandi dan Sujipto, 2013. Menurut Munadi, mengartikan media pembelajaran sebagai segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber secara terencana, sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif ketika penerima dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa media pembelajaran adalah sarana penyampaian pesan dari si pengirim atau guru kepada si penerima atau peserta didik yang dapat membantu proses pembelajaran menjadi lebih menarik, efektif dan efisien sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Dengan media pembelajaran membantu siswa untuk belajar lebih baik serta dapat dengan mudah dalam proses penyampaian materi. Selanjutnya ada fungsi dan manfaat media pembelajaran. Pada dasarnya, media pembelajaran difungsikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Kustandi dan Sujipto, menyampaikan beberapa manfaat praktis dari penggunaan media pembelajaran di dalam proses belajar mengajar yaitu sebagai berikut. Yang pertama, media pembelajaran dapat memperjelas penyampaian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar serta meningkatkan proses dan hasil belajar. Yang kedua, media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung antara siswa dan lingkungan, dan kemungkinan siswa untuk belajar sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Yang ketiga, media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Keempat, media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan di lingkungannya, misalnya melalui karya wisata, kunjungan-kunjungan ke museum atau kebun binatang. Selanjutnya ada klasifikasi media pembelajaran. Klasifikasi media pembelajaran berdasarkan perkembangan teknologi menurut Kustandi dan Sujipto. Yang pertama ada media hasil teknologi cetak, media hasil teknologi audiovisual, media hasil teknologi berbasis komputer, media hasil gabungan teknologi cetak dan komputer. Selanjutnya ada kriteria pemilihan media pembelajaran. Menurut Arsyad, mengemukakan kriteria-kriteria dalam pemilihan media pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, tepat untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, prinsip, atau generalisasi.
Yang ketiga, media pembelajaran harus praktis, luas, dan bertahan. Yang keempat, guru terampil menggunakannya. Yang kelima, media pembelajaran dibuat dengan menyesuaikan kelompok sasaran. Yang keenam, mutu teknis. Yang selanjutnya, media pembelajaran berbasis multimedia interaktif. Menurut Arsyad, Robin, dan Linda oleh Suyanto mendefinisikan multimedia sebagai alat yang dapat menciptakan presentasi yang dinamis dan interaktif yang mengkombinasikan teks, grafik, animasi, audio, dan gambar video. Dapat disimpulkan, pembelajaran berbasis multimedia interaktif merupakan pembelajaran dengan menggunakan software atau piranti, lunak, dan komputer yang mampu mengintegrasikan teks, grafik, animasi, audio, video, dan animasi. Penggunaan dapat belajar lebih interaktif karena media dilengkapi dengan alat pengontrol untuk menentukan urutan materi pembelajaran yang sesuai dengan keinginan atau kebutuhannya. Jadi, multimedia pembelajaran interaktif mampu membuat peserta didik berinteraksi langsung dengan komputer untuk mendapatkan respon dari program tersebut sesuai keinginan peserta didik. Kriteria kualitas multimedia pembelajaran interaktif. Dari beberapa pendapat ahli tentang kriteria kualitas multimedia, dapat diketahui bahwa kriteria tentang kualitas multimedia interaktif dalam pembelajaran dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu aspek pembelajaran, aspek isi atau materi, dan aspek media. Dari segi aspek pembelajaran, penggunaan kriteria kualitas multimedia pembelajaran interaktif. Dari beberapa pendapat para ahli tentang kriteria kualitas multimedia, dapat diketahui bahwa kriteria tentang kualitas multimedia interaktif bahwa pembelajaran dapat dilihat dari segi 3 aspek. Yang pertama, aspek pembelajaran. Yang kedua, aspek isi atau materi. Yang ketiga, aspek media. Dari segi aspek pembelajaran, penggunaan multimedia interaktif yang bervariasi menjadikan proses belajar mengajar menjadi praktis, efisien, dan menarik. Aspek isi atau materi, dengan menggunakan multimedia interaktif, materi pembelajaran yang berisi konten materi yang representatif dalam bentuk visual, audio, dan audiovisual menjadi lebih mudah dan jelas dipahami peserta didik. Aspek media yang digunakan dapat memperlancar proses penyampaian informasi kepada peserta didik. Aspek yang utama menyusun multimedia interaktif ada pada 3 aspek tersebut yang menjadi satu kesatuan tak terpisah untuk asli mendukung. G. Format media pembelajaran berbasis multimedia interaktif. Media pembelajaran berbasis multimedia interaktif haruslah membuat navigasi-navigasi sederhana yang memudahkan pengguna baik guru dan peserta didik. Format media pembelajaran multimedia interaktif memiliki berbagai macam format, yaitu tutorial, drill and practice, simulasi, percobaan dan eksperimen, dan permainan. Format ini disesuaikan dalam kebutuhan siswa pada proses pembelajaran. Menurut Munadi, yang pertama, interaktif, sehingga dapat dipakai siswa secara individual, serta diajak untuk terlibat auduktif, visual, dan kinetik sehingga dimungkinkan informasinya mudah dimengerti. Yang kedua, memberikan iklim afeksi secara individual, artinya dapat mengakomodasi siswa yang lamban dalam menerima pembelajaran karena dijalankan secara mandiri, tidak pernah lupa dan bosan, serta sangat sabar dalam menjalankan instruksi seperti yang diinginkan. Yang ketiga, meningkatkan motivasi belajar karena dapat mengakomodasi kebutuhan siswa. Yang keempat, memberikan umpan balik yang segera terhadap hasil belajar siswa. Yang kelima, kontrol pemanfaatannya sepenuhnya berada pada pengguna karena diprogram untuk pembelajaran mandiri. Tingkat interaktivitas media. Menurut Jensen menjelaskan bahwa media dapat menyediakan 4 tingkatan komunikasi interaktif, yaitu tingkat paling rendah dari komunikasi interaktif adalah interaktivitas yang bersifat transmisi. Media menyediakan pemilihan informasi untuk pengguna tanpa permintaan untuk menyeleksi. Setingkat di atasnya adalah interaktivitas yang bersifat konsultasi, memperbolehkan pengguna untuk memilih informasi melalui permintaan. Tingkat ketiga yaitu bersifat percakapan. Media menyediakan kesempatan bagi pengguna untuk memasukkan informasi mereka sendiri. Tingkat yang paling tinggi yaitu bersifat registrasi yang menawarkan kemampuan potensial dari media untuk mencetak atau mendaftar peminta dan mengambil informasi. PowerPoint. Pembuatan multimedia interaktif dengan PowerPoint. Yang pertama, sejarah PowerPoint. Pada tahun 1984, sebuah perusahaan bernama Fortalk
bersama timnya mengembangkan sebuah program bernama Presenter. Aplikasi ini menjadi cikal bakal PowerPoint. PowerPoint diluncurkan untuk komputer Macintosh pada tahun 1987. Pada saat itu PowerPoint masih hitam putih. PowerPoint versi berwarna biru muncul setahun kemudian, akhir tahun 1987. PowerPoint dan perusahaan tersebut diberi oleh Microsoft. Tahun 1990 muncul PowerPoint versi Windows pertama dan PowerPoint resmi bergabung dengan keluarga Microsoft Office. Hingga saat ini, dengan keluarga Microsoft Office, hingga saat ini PowerPoint terus berkembang dengan fasilitas dan kemampuan yang semakin baik pasca 2007. Yang kedua, beberapa tipe penggunaan PowerPoint. Yang pertama ada personal presentation, standalone. Yang ketiga, web-based PowerPoint. Yang selanjutnya menu-menu pendukung pada PowerPoint dan fungsinya, yaitu ada view, insert, format, slideshow, hyperlink, dan action setting hyperlink. Ada trigger, and ins. Yang ketiga, pengembangan media pembelajaran. Menurut Riandra Asyar, pengembangan media pembelajaran merupakan kegiatan yang terintegrasi dengan penyusunan dokumen pembelajaran lainnya seperti kurikulum, silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Pentingnya mengembangkan media merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan belajar melalui media. Proses belajar mengajar bisa lebih menarik dan menyenangkan dengan menggunakan media hasil pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan guru di kelas. Diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran yang berujung pada peningkatan hasil belajar siswa. Yang keempat, pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik sebagai model pembelajaran memiliki arti penting dalam membangun kompetensi peserta didik, antara lain yaitu pertama, pembelajaran tematik lebih menekankan keterlibatan siswa dalam proses belajar secara aktif. Kedua, pembelajaran tematik lebih menekankan pada penerapan konsep belajar serta melakukan sesuatu. Oleh karena itu, guru perlu mengemas atau merancang pengalaman belajar yang akan mempengaruhi kebermaknaan belajar siswa. Pembelajaran tematik berfokus melibatkan peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran sehingga peserta didik dilatih untuk menemukan sendiri berbagai konsep pengetahuan yang dipelajarinya. Yang kedua, ada ciri-ciri pembelajaran tematik. Yang ketiga, ada tema. Tema berperan sebagai pemersatu kegiatan pembelajaran dengan memadukan beberapa muatan pembelajaran sekaligus. Adapun muatan pelajaran yang dipadukan adalah muatan pembelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, IPS, IPA, Matematika, Seni Budaya, Prakarya, serta pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Dalam kurikulum 2013, tema sudah disiapkan oleh pemerintah dan sudah dikembangkan menjadi subtema dan satuan pembelajaran penerapan. Pembelajaran tematik dapat memberikan keterhubungan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kualitas belajar siswa. Tema yang dipilih dalam penelitian yaitu tema semester 2 yang diajarkan kepada peserta didik kelas 4. Tema tersebut merupakan pembelajaran pada semester genap dan juga menggunakan tema-tema yang sudah direvisi tahun 2017. Secara garis besar, setiap tema memiliki 3 subtema. B. Penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan dengan penelitian kali ini antara lain pertama, pengembangan multimedia pembelajaran interaktif, keterampilan menulis di SMP, tesis yang disusun oleh Sofyan Hamid, mahasiswa program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2010. Multimedia tersebut dibuat dengan program Makromedia Flash. Multimedia pembelajaran interaktif keterampilan menulis tersebut memungkinkan pengguna memilih menu apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya, serta mengulang-ulang materi sesuai kehendaknya. Apabila pengguna belum memahami materi yang ada, pengguna juga akan menerima respon dari soal-soal yang dikerjakan. Penelitian ini menunjukkan bahwa multimedia interaktif dapat meningkatkan prestasi hasil belajar siswa yang dicapai. Hal ini dibuktikan dari skor per tes, yaitu rata-rata 37,97 dari 30 orang responden yang memiliki nilai tuntas hanya 1 orang, selebihnya belum tuntas. Setelah menggunakan multimedia interaktif, seluruh responden memiliki nilai tuntas dengan rata-rata pada post-test yaitu 84,87. Kesimpulannya, pembelajaran dengan menggunakan multimedia interaktif memiliki efek yang lebih baik daripada pembelajaran yang tidak menggunakan multimedia interaktif.
Yang kedua, pengembangan multimedia pembelajaran sains SD atau tesis yang disusun oleh Suyoto, mahasiswa pasca sarjana Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2010. Multimedia pembelajaran sains SD tersebut dibuat dengan program Makromedia Flash. Multimedia tersebut memungkinkan penggunaan menerima respon dari soal-soal yang dikerjakan dan memilih menu apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Berdasarkan hasil uji coba kompetensi yang dilakukan terhadap 39 siswa, diperoleh 4 siswa mencapai ketuntasan belajar dengan skor rata-rata per tes 55,59 dan setelah proses pembelajaran menggunakan media yang dikembangkan, ketuntasan belajar meningkat sebanyak 30 siswa dengan skor rata-rata post-tes 79,95. Data tersebut menunjukkan bahwa multimedia pembelajaran yang dikembangkan mempunyai efek positif untuk digunakan guru dalam pembelajaran sains di SD. Melihat perbandingan hasil belajar antara per-tes dan post-tes, maka diketahui bahwa pembelajaran dengan multimedia lebih efektif. Yang ketiga, pengembangan multimedia pembelajaran interaktif pada pembelajaran pneumatik untuk siswa program diklat listrik instalasi SMK. Penelitian ini dilakukan oleh Dia Ayu Prihatini, mahasiswa program pascasarjana UNI pada tahun 2010. Multimedia yang dibuat dengan program Makromedia Flash tersebut memungkinkan pengguna memilih menu apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya, serta mengulang-ulang materi sesuai kehendaknya. Apabila merasa belum memahami materi yang ada, pengguna juga akan menerima respon dari soal-soal yang dikerjakan. Penggunaan multimedia pembelajaran interaktif pada pembelajaran pneumatik terbukti efektif berdasarkan evaluasi sumatif dengan membandingkan antara kelas uji coba dengan kelas kontrol dengan selisih skor rata-rata 10,5. Ketiga penelitian di atas mengembangkan multimedia pembelajaran interaktif yang memungkinkan pengguna memilih menu apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya, serta mengulang-ulang materi sesuai kehendak apabila merasa belum memahami materi yang ada. Pengguna juga akan menerima respon dari soal-soal dikerjakan ketika penelitian di atas menunjukkan bahwa proses pembelajaran dengan menggunakan multimedia interaktif menghasilkan output yang lebih unggul daripada proses pembelajaran yang belum menggunakan multimedia interaktif. C. Kerangka berpikir, yaitu ada validasi ahli, ada pembelajaran, pengembangan media, validasi pengguna, dan produk akhir. Bab 3. Metode penelitian. A. Desain penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada produk dan bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran. Untuk sekolah dasar, penelitian dan pengembangan adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada, yang dapat dipertanggungjawabkan menurut Sukma Dinata. Peneliti menyederhanakannya menjadi seperti di bawah ini. Pertama, pengumpulan data awal, pengembangan produk, validasi ahli materi dan ahli media, revisi produk, uji coba produk, dan analisis data. Hasil akhir dari penelitian ini adalah berupa software pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran di sekolah atau secara umum baik individu maupun kelompok. B. Prosedur pengembangan. Yang pertama ada pengumpulan data awal, yang kedua pengembangan produk, yang ketiga validasi ahli materi dan ahli media, yang keempat revisi awal, yang kelima uji coba produk, yang keenam analisis data. C. Teknik analisis data. Teknik analisis data. Teknik analisis data menggunakan metode skala dengan modifikasi skala Likert. Skala Likert adalah suatu skala psikometrik yang digunakan dalam bentuk kuesioner. Mengungkap sikap dan pendapat seseorang terhadap suatu fenomena, tanggapan responden yang berupa data kualitatif diubah menjadi data kuantitatif, dinyatakan dalam bentuk rentang jawaban mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Baiklah, itu tadi hasil dari seminar proposal saya. Apabila ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.